Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Terima kasih sudah kembali ke channel ini. Hari ini saya akan membacakan sebuah kisah yang dialami oleh seorang gadis yang menjadi saksi kehancuran orang tuanya. Ini bukan hanya cerita tentang perceraian. Ini adalah tentang bagaimana rasanya melihat fondasi hidupmu hancur berkeping-keping. Bagaimana sebuah hati kecil harus memunguti puing-puing orang-orang yang paling ia cintai. Tanpa menunggu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Dan alam sukma dimulai dari sekarang. Kisah ini dialami oleh seorang gadis yang pada waktu itu berumur 17 tahun. Panggil saja dia Rana. Kejadian ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah pada tahun 1995. Sebut saja kota P. Rana adalah seorang gadis yang tumbuh dalam dekapan kemakmuran dan keluarga yang utuh. Dia adalah satu-satunya anak dari kedua orang tuanya. Sebut saja Pak Sugih dan Bu Ranti. Sejak kecil, ia tak pernah kekurangan kasih sayang. Ayah Rana, Pak Sugih, adalah sosok yang disegani di pasar kota itu. Namanya sesuai dengan statusnya, Sugih, berarti kaya. Tokonya terletak di posisi paling strategis. Selalu dipenuhi tumpukan batik tulis yang elegan, brokat berkilauan, hingga kain katun polos dengan kualitas terbaik. Pak Sugih bukan sekedar pedagang. Ia adalah seorang juragan sejati. Perawakannya gagah, bicaranya tenang dan meyakinkan. Ia tahu betul cara memperlakukan pelanggan, yaitu sopan pada yang miskin, hormat pada yang kaya. Senyumnya yang karismatik dan kepandaiannya membaca tren pasar membuat toko kain itu tidak pernah sepi. Setiap kali Pak Sugih tertawa sambil menyerahkan nota pembelian besar, Rana tahu malam itu ayah akan membawa pulang hadiah kecil untuknya dan ibunya sebagai tanda keberkahan hari itu. Kain yang bagus itu bukan cuma soal harga, Nduk, tapi soal bagaimana ia bisa membuat pemakainya merasa berharga. Pesan ayah suatu kali sambil memamerkan sehelai sutra. Tak jauh dari toko kain Pak Sugih terletak lapak Ibu Rana, yaitu Bu Ranti, yang menjual pakaian siap pakai. Jika ayah mengurus bahan mentah, ibu adalah pengrajin hasilnya. Lapak ibu dikenal karena desainnya yang modis namun tetap santun. Cocok untuk selera kaum ibu di sana. Bu Ranti adalah wanita yang cekatan. Ia tidak hanya menjual tetapi juga merancang. Ia tahu tren warna lebaran tahun depan. Dan ia tahu ukuran yang pas tanpa harus mengukur. Ia adalah tiang penyangga yang diam-diam mengatur keuangan keluarga dan menyeimbangkan ambisi ayah. Sambil melayani pelanggan, ibu seringkali tersenyum hangat. Matanya selalu awas mengawasi lapak ayah dari kejauhan. Rezeki itu sudah diatur, Ran. Yang penting jujur dan jaga nama baik. Dan jangan lupa, suami itu harus selalu diawasi, ujar ibu saat Rana membantunya melipat baju. Sebuah kalimat yang di kemudian hari terdengar ironis dan getir. Rumah mereka, sebuah hunian besar dengan halaman yang rindang, adalah perwujudan dari kerja keras ini. Malam hari rumah selalu hangat, sambil menikmati makan malam yang disiapkan oleh Bu Sarti, yaitu pembantu keluarga yang sudah mengabdi selama 11 tahun. Ayah dan ibu akan bercerita tentang hasil penjualan, gosip pasar, dan rencana pengembangan toko. Rana duduk di antara mereka, merasa damai dalam dekapan keluarga yang utuh dan sukses. Namun di tengah kesibukan mengurus kain dan lapak baju, mereka lupa bahwa ada hal-hal di pasar yang tidak bisa diukur dengan meteran atau harga, yaitu tatapan mata yang iri dan cemburu.
dan hati yang mendendam. Kebahagiaan mereka yang terang benderang justru menarik perhatian rasa iri yang mengintai dan siap menyerang dari sisi yang paling tidak terduga. Keretakan itu muncul saat Bu Ranti memergoki Pak Sugih, bukan dengan pelanggan biasa, melainkan dengan Bu Sulis, seorang wanita berhias emas yang sering membeli kain di toko Pak Sugih. Peristiwa itu terjadi di warung soto pasar. Pukul 1 siang di pasar, udara terasa gerah, hanya dipecah oleh suara dentingan sendok dan lagu-lagu dangdut dari kaset pita yang diputar keras di lapak sebelah. Bu Ranti sedang menghitung lipatan daster batik yang baru datang. Rambutnya disanggul modern, dan ia mengenakan cincin emas di jari manisnya, tanda kemakmuran keluarga. Ia tampak bangga dengan kesibukannya. Bu Ranti, istirahat dulu, ndak lapar. Sapa Bu Juju, pedagang sayur di seberang. Sebentar Bu, mau ke warung soto dulu. Sekalian mau kasih tahu Pak Sugih kalau stok brokat kita sudah menipis. Jawab Bu Ranti sambil mengipasi wajahnya. Ia berjalan santai menuju gang sempit di dekat area rempah, tempat warung soto ayam Mbak Tin berada. Warung itu terkenal sebagai tempat para juragan pasar beristirahat. Saat Bu Ranti tiba di ambang warung, ia tersenyum. Ia hendak memanggil suaminya, Pak Sugih, dan yang duduk membelakangi pintu. Namun, senyumnya langsung membeku. Jantungnya serasa jatuh ke perut. Di depan Pak Sugih, duduk seorang wanita yang ia kenal betul, yaitu Bu Sulis. Pelanggan setia toko kain Pak Sugih, yang selalu berpenampilan mencolok dengan gelang emas tebal dan pakaian sutra yang mahal. Pak Sugih tidak hanya makan bersama Bu Sulis. Di atas meja kayu yang dilapisi taplak motif bunga pudar, khas tahun 90-an itu, Pak Sugih dan Bu Sulis sedang tertawa. Bu Sulis mengambilkan potongan daging ayam dari mangkuk soto Pak Sugih, lalu meletakkannya di mangkuknya sendiri. Tak lama kemudian, giliran Pak Sugih yang mengambilkan suapan soto dari sendoknya, lalu menyiapkannya langsung ke mulut Bu Sulis. Gerakan itu terasa lambat dan jelas bagi Bu Ranti. Itu bukan gerakan transaksi, bukan gerakan bisnis. Itu adalah kemesraan yang vulgar. Suara denting sendok, lagu dangdut yang keras, dan hiruk pikuk pasar mendadak lenyap. Bu Ranti merasa tuli. Pandangannya hanya terfokus pada senyum Pak Sugih yang sangat akrab. Senyum yang seharusnya hanya ditujukan padanya, istrinya. Bu Ranti tahu, di kota sekecil itu, makan suap-suapan di depan umum bukanlah sekedar ramah tamah. Itu adalah pernyataan. Tanpa mengeluarkan suara, Bu Ranti mundur perlahan. Ia tidak ingin membuat keributan di pasar. Ia hanya merasa mual, seolah semua rempah dan aroma sedap pasar berubah menjadi bau busuk di tenggorokannya. Ia kembali ke lapaknya. Wajahnya pucat pasi, matanya mulai memanas. Bu Ranti meremas kertas nota brokat di tangannya sampai kusut, seolah ingin meremas dan melenyapkan pemandangan yang baru saja ia saksikan. Ia tahu, keemasan toko kain tidak lagi hanya milik keluarganya. Malam pun telah larut. Hanya lampu ruang tamu yang meredup, yang menyala. Pak Sugih baru saja pulang dari toko. Wajahnya lelah namun terkesan santai. Ia meletakkan kunci mobil di meja. Bu Ranti sudah menunggunya di sofa ukiran jati. Suasana rumah terasa terlalu hening. Bahkan Rana dan Bu Sarti telah naik ke kamar masing-masing, merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pak Sugih mencoba tersenyum. Kenapa, Bu? Kok belum tidur? Mau teh?
Bu Ranti tidak menjawab. Ia hanya melempar satu benda ke atas meja. Selembar nota pembelian kain sutra yang kusut dan bernoda air mata. Dari mana nota itu? Tanya Bu Ranti. Suaranya pelan, dingin dan mematikan. Pak Sugih melihat nota itu, lalu mengerutkan kening. Oh, itu nota Bu Sulis. Memang kenapa? Kenapa? Bu Ranti bangkit berdiri. Suaranya tiba-tiba meledak, memecah keheningan malam. Aku lihat kamu, Mas. Aku lihat kamu dengan Bu Sulis di warung soto siang tadi. Suap-suapan. Itu bukan cara berbisnis. Itu cara suami istri. Wajah Pak Sugih langsung memerah. Ia panik mencari alasan. Hus, jangan keras-keras. Malu didengar tetangga. Kamu salah paham, Ranti. Itu hanya basa-basi pelanggan. Dia kan sudah langganan lama. Basa-basi. Bu Ranti tertawa getir. Air matanya mulai mengalir, namun matanya memancarkan api kemarahan. Sudah berapa lama basa-basi ini? Sejak kapan kamu suap-suapan soto sebagai basa-basi? Atau jangan-jangan suapan itu hanya penutup dari semua kain-kain mahal yang kamu berikan di belakangku? Pak Sugih kehilangan kendali. Ia membanting tangannya ke meja, membuat kunci mobil melompat. Sudah, cukup. Jangan berlebihan. Aku capek kerja siang malam untuk menghidupi kamu dan anakmu. Kamu tidak tahu rasanya berbisnis. Kamu hanya cemburu buta. Raungnya. Aku cemburu? Iya. Aku cemburu karena suamiku yang aku temani merangkak dari nol. Suamiku yang aku banggakan di pasar malah mempermalukanku di depan semua orang. Aku bukan cemburu buta. Aku cemburu karena kamu curang. Bu Ranti balas berteriak. Suaranya tercekat oleh tangis. Aku butuh cerai, Mas. Aku tidak sudi satu atap dengan pria yang mencoreng harga diriku demi wanita lain. Kalimat yang selama ini ia tahan akhirnya terlepas. Pak Sugih terdiam. Wajahnya pucat. Permintaan cerai itu menusuknya lebih dalam daripada kata-kata makian. Pertengkaran hebat itu berakhir dengan Bu Ranti yang berlari ke kamar, mengunci diri, sementara Pak Sugih duduk di ruang tamu yang gelap, ditemani penyesalan yang terlambat datang. Di lantai atas, Rana yang menguping di balik pintu kamarnya mendekap lututnya. Saat pertengkaran mereda, Bu Sarti masuk ke kamar Bu Ranti. Ia tidak bicara banyak, hanya memeluk Bu Ranti erat-erat. Menangislah, Nyonya, semua akan berlalu. Bisik Bu Santi dengan suara yang terdengar tulus bergetar. Ia memijit kepala Bu Ranti dengan lembut, lalu menyelimutinya. Keesokan paginya, Bu Sarti menyajikan teh melati untuk Rana. Kuatkan ibu dan ayahmu, Ndok. Doakan agar rumah ini tidak hancur. Nasihat Bu Sarti. Bagi Rana, Bu Sarti adalah satu-satunya pelabuhan aman di tengah badai keluarga. Setelah malam pertengkaran hebat yang diakhiri dengan tuntutan cerai, rumah besar keluarga Pak Sugih terasa dingin, seperti perapian yang apinya telah mati. Kehidupan berubah dari penuh tawa menjadi penuh keheningan yang menyakitkan. Pak Sugih semakin jarang terlihat. Ia masih ke pasar, mengurus toko kain,
Namun setelah jam dagang usai, ia tidak lagi langsung pulang. Dulu ia selalu tergesa-gesa kembali untuk makan malam bersama. Sekarang meja makan hanya terisi oleh Bu Ranti, Rana, dan Bu Sarti. Alasannya selalu sama. Ada urusan mendadak atau harus mengecek stok di gudang luar kota. Alasannya masuk akal, tetapi ekspresi wajahnya tidak. Pak Sugi tampak seperti orang yang melarikan diri. Ia menghindar tatapan mata Bu Ranti, menghindari pertanyaan Rana, dan yang paling utama, menghindari dinding-dinding rumah yang seolah menjeritkan pengkhianatannya. Ketika Pak Sugi terpaksa berada di rumah, ia akan mengunci diri di ruang kerjanya, berpura-pura sibuk dengan laporan keuangan. Jika bertemu Bu Ranti, komunikasi mereka hanya sebatas kebutuhan rumah dan toko. Disampaikan dengan nada datar dan kaku. Bu Ranti sendiri kini sering menghabiskan waktu di kamar. Ia tak lagi bersemangat mengurus lapak bajunya. Ia hanya diam menatap kosong keluar jendela, menatap bunyi mobil Pak Sugi yang tak kunjung terdengar. Luka pengkhianatan itu belum sembuh, dan ketiadaan Pak Sugi justru menegaskan bahwa perselingkuhan itu lebih penting daripada rumah. Rana menjadi saksi bisu. Ia merasakan jarak yang membentang di antara orang tuanya, jarak yang kini lebih lebar daripada sekat antar kamar. Ia mulai sering bertanya pada Bu Sarti. Bu Sarti, kenapa ayah tidak pulang cepat lagi? Apa ayah marah besar pada ibu? Bu Sarti selalu menjawab sambil mengusap kepala Rana. Wajahnya terlihat prihatin. Sabarlah, Nduk. Pak Sugih pasti sedang banyak pikiran. Pria kalau sedang banyak masalah memang lebih baik menyendiri di luar. Biar Nyonya Ranti yang sabar, nanti juga ayahmu pulang. Rumah itu kini hanya menjadi persinggahan bagi Pak Sugih dan tempat bersemayamnya kesedihan bagi Bu Ranti sebelum ia jatuh ke dalam jurang penyakit misterius yang lebih mengerikan. 2 minggu setelah pertengkaran itu, Bu Ranti sakit. Gejala misterius muncul. Sakit kepala hebat, muntah cairan hitam, dan pasir hitam dari mata. Dokter angkat tangan. Selain itu, di leher ibunya ada bercak merah, seperti alergi. Bercak itu berubah jadi kehitaman. Setelah beberapa hari kulitnya mulai mengelupas, seperti kulit yang tersiram air panas. Dan yang bikin aneh, bercak itu hanya muncul di bagian tubuh tertentu dan pola letaknya berpindah-pindah. Kadang muncul di bahu, kadang di punggung, kadang di perut. Saat dibawa ke dokter, dites alergi, dicek autoimun, diperiksa darah, hasilnya nihil. Dokter bilang, ini bukan penyakit yang saya kenal. Tidak ada indikasi medis apa-apa. mulai dari sinilah Rana percaya ada yang tidak beres secara gaib. Rana sangat yakin ini perbuatan Bu Sulis, wanita yang cemburu. Kini Bu Sarti menjadi perawat utama Bu Ranti. Ia memasak bubur khusus, menyuapi Bu Ranti dan bahkan tidur di lantai kamar Bu Ranti. Memastikan tak ada lalat atau nyamuk yang mengganggu. Saat Bu Ranti merintih kesakitan dan berteriak, Bu Sartilah yang memeluknya. Sabar, Nyonya, ini cobaan, kata Bu Sarti sambil mengusap keringat dingin di dahi Bu Ranti. Rana melihat kehangatan dan kesabaran Bu Sarti merawat ibunya. Rasa sayangnya pada Bu Sarti semakin besar. Bude Sarti, ibu pasti kuat kan?
Aku yakin Bu Sulis tidak akan menang. Kata Rana suatu sore bersandar di bawah Bu Sarti. Bu Sarti mengangguk, tatapannya penuh tekad. Pasti Bude akan carikan orang pinter yang bisa membalikkan serangan si jahat itu. Kita harus melawan, Duk, demi ibumu. Sore itu kota kecil terasa mendung, mencerminkan suasana hati Rana. Ia sedang berjalan kaki menuju tempat les matematika. Buku tebal di tangan, tetapi pikirannya penuh dengan kondisi ibunya, Bu Ranti, yang semakin memburuk. Rana yakin penderitaan ibunya adalah ulah Bu Sulis. Saat Rana membelok di sudut jalan yang menuju sebuah gang, sebuah mobil sedan berwarna merah marun melaju perlahan. Jendela mobil diturunkan, dan di kursi pengemudi, Rana melihat wajah yang ia benci, Bu Sulis. Bu Sulis sedang tersenyum kecil. Perhiasan emasnya berkilauan tertimpa cahaya sore. Ia tampak santai, bahagia, kontras sekali dengan Bu Ranti yang kini terbaring lemah di rumah. Darah Rana mendidih. Rasa sakit hati yang ia pendam meledak. Ia meletakkan buku-bukunya ke tanah, berlari ke tengah jalan, dan menghadang mobil Bu Sulis. Bu Sulis terkejut, menginjak rem mendadak. Ia menatap Rana dengan pandangan bingung, lalu berubah menjadi sinis saat menyadari siapa yang menghalangi jalannya. Loh, minggir nak, ibu sedang buru-buru. Kata Bu Sulis dari jendela mobil. Tentu saja Anda buru-buru. Anda kan sedang menikmati hasil perbuatan Anda. Teriak Rana. Suaranya tercekat dan bergetar. Bu Sulis menyipitkan mata. Jaga bicaramu, Rana. Jangan kurang ajar. Anda yang kurang ajar. Kenapa Anda ganggu keluarga saya? Kenapa Anda mau ambil ayah saya? Apa Anda belum puas, Bu? Kenapa sekarang ibu saya Anda sakiti sampai terbaring tak berdaya? Tuduhan santet itu, meskipun tidak ia ucapkan secara langsung, tersirat jelas dalam keputusasaan Rana. Bu Sulis terdiam sesaat. Tawanya menghilang. Ada sedikit keraguan di matanya, tetapi dengan cepat ia menutupinya dengan rasa jijik. Rungokno anak kecil. Bapakmu kuwi sing teko marang aku. Dheweke sing mencari kenyamanan ning jaba omahmu sing adem kuwi. Nah ibumu loro, kuwi urusan rumah tanggamu. Aja libatke aku ning urusan penyakit ibumu. Minggir saiki, otowa aku bakal manggil polisi. Rana tersentak mendengar pembelaan untuk Pak Sugih yang tak terduga itu. Kalimat itu menamparnya. Ayahmu sendiri yang mencari. Namun, Rana tidak mundur. Ia mendekatkan wajahnya ke jendela mobil. Anda boleh ambil ayah saya, tapi saya bersumpah jika terjadi sesuatu yang buruk pada ibu saya tidak akan pernah memaafkan Anda, Bu Sulis. Anda akan membayar semua ini. Rana menahan tangis dan mundur. Bu Sulis mendengus kesal, lalu menginjak gas, meninggalkan Rana di tengah debu jalanan. Rana berdiri di sana, menatap mobil merah marun itu menghilang. Dengan hati yang semakin yakin, tidak peduli apa kata Bu Sulis. Bagi Rana, wanita itulah sumber semua penderitaan keluarganya. Itulah tadi kisah teror Gundik bagian pertama. Dan jangan lupa untuk mendengarkan kisah selanjutnya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan, serta tinggalkan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
coba melepaskan